Ya, sahabat, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang masih setia bersama kami, Suara Sidoarjo. Talkshow yang saat ini akan kami pandu, ya, seperti yang sudah saya informasikan tadi, setelah bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan. Nah, kali ini bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan ini bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil Sidoarjo, ada Bapak Dr. Andes Reddy Kusuma MA. Nanti kita akan berbicara tentang kebijakan Adminduk selama PPKM darurat. Nah, mungkin ketika Anda membutuhkan pelayanan, ya, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama PPKM darurat ini, apakah beberapa kantor yang berkaitan dengan pelayanan ini masih melayani atau tutup atau bagaimana, kalau buka ini dibatasi dari jam berapa sampai jam berapa, atau buka tapi melalui online saja, tapi kalau sudah online ternyata susah masuk. Ternyata ada beberapa kendala begitu, ya. Nah ini saya coba buka jawabannya bersama dengan Bapak Reddy Kusuma secara langsung, nanti akan dijelaskan, begitu. Betul. Baik, Pak Reddy, Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Pak Reddy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, ya? Baik, Mas Ilham. Oke, baik. Terima kasih Pak Reddy sudah menyempatkan untuk bergabung, ya, pada kesempatan siang hari ini. Ya, sebelum kita bertanya secara teknis, ya, bagaimana operasional kebijakan Adminduk selama PPKM darurat. Nah, saya ingin lebih tahu lagi ketika kita mau breakdown kebijakan Adminduk sebelum dan selama PPKM atau sesudah PPKM, itu memang apa, ada bedanya atau seperti apa, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mas Ilham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang berbahagia dimanapun berada. Kami di Spenduk Capil Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalam agenda Dukcapil Sapa Masyarakat sesi kedua ini, tujuannya adalah kami ingin mendengar secara langsung terkait dengan saran, masukan, keluhan, aduan maupun harapan dari masyarakat Sidoarjo dan sahabat-sahabat Suara Sidoarjo terkait dengan layanan Adminduk Capil. Ya, ini memang kami beri porsi sendiri karena apa? Ini sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan kami. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, terkait dengan kebijakan layanan Adminduk selama PPKM atau sebelumnya memang ada perbedaan, ya. Yang mungkin perlu kami sampaikan adalah adanya Inmendagri nomor 5 2021, kemudian surat Dirjen Dukcapil tanggal 8 Juli 2021, kemudian ada surat edaran Bupati Sidoarjo tertanggal 9 Juli, di mana PPKM darurat itu khususnya untuk sektor esensial untuk pelayanan publik khususnya di Spenduk Capil itu adalah mulai tanggal 5 sampai tanggal 20, di mana work from office kami hanya 25%. Nah, kemudian work from home-nya adalah 75%. Kemudian ada perpanjangan kemarin Inmendagri nomor 22 2021. Kemudian ada lagi ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati Sidoarjo tertanggal 21 Juli kemarin. Memang ada beberapa kebijakan, Mas Ilham, yang mungkin perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, sebelum kami nanti menginjak kepada layanan, bahwa kebijakan administrasi kependudukan khususnya terkait dengan single identity number, ya, bahwa satu penduduk itu hanya punya satu NIK, satu identitas atau satu KTPL. Jadi tidak boleh penduduk itu punya lebih dari
satu nik, karena pasti nanti akan ganda dan pasti harus dihapus salah satu. Banyak kasus-kasus seperti itu terjadi di Sidoarjo. Jadi dia dari Samarinda sudah punya nik, kemudian ke Sidoarjo karena memang dianggap dia tidak punya nik, belum pernah rekam, minta rekam ulang, dibuatkan nik. Ternyata tidak bisa dicetak juga. Ternyata nik aslinya itu ada di Samarinda. Nah, solusinya apa? Harus surat pindah dulu. Nah, surat pindah dulu dari Samarinda, kemudian salah satu niknya yang di Sidoarjo harus dihapus. Jadi nik kalau sudah dibuatkan, kemanapun dia akan pindah, dia akan tetap mengikuti penduduk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kartu identitas ini untuk segala usia. Jadi segala usia itu maksudnya begini. Anak 0 sampai di bawah 17 tahun kurang 1 hari itu ada kartu identitas anak. Nah, kartu identitas anak itu dibagi dua lagi. Yang pertama 0 sampai 5 tahun itu tanpa foto. Jadi pada saat dia mengurus akte kelahiran, langsung kami terbitkan kartu identitas anak. Kemudian 5 tahun sampai di bawah 17 tahun kurang 1 hari itu tetap dengan foto berwarna 2x3. Nah, baru setelah menginjak 17 tahun yang bersangkutan dilakukan perekaman, diterbitkanlah KTP elektronik. Jadi mulai dari 0 sampai 17 tahun itu tetap harus punya identitas, ya, identitas. Kemudian yang ketiga bahwa KTP elektronik itu berlaku seumur hidup. Nah, bagaimana kalau misalnya banyak masyarakat atau penduduk itu punya KTP tapi ada masa berlakunya, itu tetap juga berlaku secara otomatis, berlaku seumur hidup. Ya, karena sudah ada surat dari Mendagri kepada kementerian, lembaga dan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Jadi meskipun ada masa berlakunya, tetap secara otomatis berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan elemen data. Nah, jadi kalau misalnya, mohon maaf Pak, di belakangnya itu sampai tahun 2024 misalnya, betul, itu tetap berlaku selama seumur hidup. Oke, meskipun sekarang berlaku sampai 2017, ya tetap dia berlaku seumur hidup. Sudah kita lewati padahal ya. Nah, kecuali ada perubahan elemen data, misalnya kawin, atau mungkin akan ada melakukan proses penggantian foto karena rusak, misalnya. Ya itu secara otomatis dia pencetakan barunya secara langsung berubah seumur hidup, ya seperti itu. Nah, kemudian ini yang sekarang khususnya yang kebijakan keempat adalah layanan Dukcapil Go Digital. Ini yang nanti ada kaitannya dengan kebijakan layanan kami sehari-hari. Layanan Dukcapil Go Digital mungkin Mas Ilham pernah mengikuti bahwa 2020, Maret 2020 kami memberlakukan pelayanan integrasi antara SAI Capil, sistem antrian elektronik Capil, dengan plafon Dukcapil versi WA. Ya, jadi waktu itu masih berbasis kota, ya, setiap hari berbasis kota, sehingga kami selalu kehabisan kota setiap hari, terlalu banyak keluhan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah sejak 6 April 2021 itu kemarin, ini kami sudah berubah menjadi plafon Dukcapil, pelayanan via online Dukcapil versi web. Nah, yang sekarang tidak lagi berbasis kota antrian, semua masyarakat boleh mengakses itu. Ya, ini transformasi digital yang kami lakukan. Jadi dari manual versi WA menjadi versi web. Ini lagi nanti akan kami kembangkan lagi ke versi Android. Ya, jadi Play Store. Ya, ini proses pengembangan kami lakukan. Di plafon Dukcapil versi web yang kami lakukan saat ini, itu ada 3 akses pintu masuk untuk mengakses. Yang pertama adalah akses secara mandiri, jadi bisa dilakukan oleh masyarakat dimanapun berada, tidak hanya ada di Sidoarjo saja, tetapi juga masyarakat Sidoarjo yang ada mungkin di luar Sidoarjo, di Jakarta dan sebagainya. Kemudian akses yang kedua dilakukan oleh petugas registrasi admin Duk Desa Kelurahan. Jadi ada 349 petugas desa kelurahan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini yang sudah melakukan proses permohonan terhadap warganya, membantu warganya itu sudah 279 desa kelurahan. Ini sudah capaian luar biasa hanya 2,5 bulan ini. Nah, tinggal sisanya, ya, kalau di 279 petugas yang sudah melakukan akses itu sekitar capaiannya 79,9% Mas Ilham. Nah, tinggal ini sedikit lagi kita dorong
yang lain untuk bisa. Karena apa? Ini keuntungannya adalah warga itu tidak perlu jauh-jauh harus datang ke MPP misalnya, ya, ke MPP atau ke Dukcapil atau ke kecamatan, tapi cukup dibantu oleh petugas registrasi desa. Ini menjadi suatu pilihan bagi masyarakat. Apakah dia mau melakukan akses secara mandiri atau lewat petugas registrasi desa. Nah, intinya kan seperti itu. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan, perbandingan antara akses mandiri dengan akses melalui petugas registrasi desa itu 73% dengan 37%. Jadi artinya masyarakat itu sudah banyak yang melakukan akses secara mandiri. Karena di akses secara mandiri ini kan ada keuntungannya begini. Jadi sebelum PPKM darurat diterapkan 5 Juli itu ada 2 pilihan. Jadi masyarakat bisa melakukan akses mandiri, dia bisa mencetak langsung secara mandiri atau dicetakkan petugas tapi diambil di MPP. Nah, tapi sejak 5 Juli kemarin PPKM darurat diberlakukan, maka semua dokumen Adminduk harus cetak mandiri semua. Tidak ada pilihan untuk mengambil di MPP. Nah, ini keuntungan juga bagi kami untuk melakukan edukasi. Karena proses untuk mencetak dokumen Adminduk itu, Mas Ilham, itu kan cukup dengan kertas putih HVS 480 gram. Nah, kecuali KTP dan KIA ya, beda. Nah, kalau KTP KIA ini bisa dilakukan di kami di MPP, di Dukcapil maupun di 18 kecamatan. Jadi sebenarnya sudah lebih menyebar ya. Jadi layanan kami itu ada di 21 titik. 18 kecamatan, kemudian di MPP Lingkar Timur, di Dukcapil dan di mini MPP Sukodono. Nah, di mini ada 21 titik. Kemudian bagi dokumen-dokumen yang sudah bisa dicetak mandiri itu kan pasti ada QR code-nya. Jadi akan QR code. Nah, QR code itu yang nanti bisa dilakukan dicoba untuk apakah ini valid atau tidak. Ya, nah, masyarakat bisa melakukan lewat scan QR code itu sendiri di Play Store banyak ya. Kalau dia centangnya warna hijau berarti itu valid. Tapi kalau dia merah berarti tidak ada dalam database. Simple sebenarnya. Kalau tidak ada dalam database bagaimana ini? Apakah warnanya merah? Iya. Berarti itu indikasinya palsu. Oh, gitu. Nah, pasti itu indikasinya palsu karena secara otomatis dia akan langsung link, Mas Ilham. Nah, kalau itu ternyata seperti itu, silakan langsung ke kami. Kami akan coba cek langsung ke database centernya. Database centernya. Nah, itu keuntungan lagi dengan tanda tangan QR code ini tidak perlu lagi ada legalisir sebenarnya kalau sudah ada tanda tangan QR code. Ya, jadi contoh misalnya dengan tanda tangan elektronik itu apakah akte capil ya, akte kematian, akte kelahiran, akte perkawinan, perceraian, KK, surat pindah, itu tidak perlu lagi dilakukan legalisir. Sehingga masyarakat juga menyimpan file PDF-nya, jadi sewaktu-waktu hilang dia bisa mencetak mandiri lagi. Ya, tapi kalau misalnya masih bergantung kepada kami, ya posisinya dia harus menyertakan surat keterangan kehilangan. Surat keterangan kehilangan. Kemudian kebijakan kami yang kelima adalah layanan terintegrasi, Mas Ilham. Jadi layanan terintegrasi itu begini. Pada saat masyarakat mengurus surat pindah datang, misalnya dari Samarinda ke Sidoarjo, maka kami akan langsung terbitkan kartu keluarga yang baru. Kalau misalnya memang valid datanya, bisa langsung kami terbitkan dengan KTP elektroniknya. Jadi memang ini kemudahan-kemudahan yang kami berikan kepada masyarakat untuk biar tidak bolak-balik mengurus layanan Adminduk. Ya. Dan kebijakan yang keenam, yang terakhir adalah bahwa semua pelayanan Adminduk Capil ini gratis. Tidak dipungut biaya, baik itu di Dukcapil, baik itu di MPP, baik itu di kecamatan maupun desa. Jadi semua layanan Adminduk itu juga gratis. Nah, itu yang kami berharap bahwa masyarakat juga membantu kami terkait dengan komitmen untuk tidak memberi, gitu ya. Tidak memberi karena posisinya ini sama-sama bahwa layanan Adminduk Capil itu semuanya gratis. Jadi semangatnya itu kami semangat untuk memberikan pelayanan terbaik. Tujuan akhirnya apa? Membahagiakan masyarakat. Mungkin sementara itu, Mas Ilham. Iya,
Pak Reddy cukup panjang ya tadi sudah disampaikan ada 6 kebijakan begitu kan. Ini sebenarnya ada 12 Mas Ilham, tapi sementara sesi ini kita sampaikan 6 aja. 6 dulu ya. Baik. Tadi apakah ini Pak semua layanan yang diberikan oleh Adminduk ini kan sifatnya gratis ya? Apakah ini sudah diketahui oleh semua orang dalam hal ini? Ternyata meskipun sudah diketahui pada prakteknya kan mungkin ya ada beberapa ya bisa jadi mungkin oknum kita nggak tahu atau mungkin dari orangnya sendiri yang tadi Bapak bilang memberi tips atau dan sebagainya. Nah, apakah sejauh ini memang ada praktek semacam itu? Tapi kalau misalnya memang ada apa yang dilakukan dan bagaimana ini menyosialisasikan kebijakan yang gratis ini agar semua masyarakat paham dan tahu, karena sesuatu yang gratis itu kan seperti yang sudah Bapak katakan tadi membahagiakan begitu kan. Tujuannya kan itu memang. Ya, betul, nah, betul. Bagaimana ini Pak? Ya, jadi begini. Jadi di semua produk kami di dokumen itu biasanya nanti karena dikasih plastik di depan itu ya, seperti stop map itu pasti sudah ada tulisan semua layanan Adminduk Capil gratis. Di semua medsos kami juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah diketahui. Cuman kalau toh misalnya itu terjadi di oknum kami punya mekanisme reward and punishment. Ya, kita punya komitmen terkait dengan bagaimana kami juga membangun kawasan zona integritas. Ya. Sehingga kalau toh misalnya memang ada oknum, silakan laporkan kepada kami. Ya, baik langsung ke saya sendiri boleh. Nomor HP saya juga boleh di-share kemana-mana, karena kami juga komitmen seluruh pejabat struktural kami nomor HP-nya bisa diketahui oleh siapa saja. Sehingga kalau sewaktu-waktu ada yang ingin ditanyakan sesuai tupoksinya, itu bisa langsung. Ya. Tetapi kami di Dukcapil tidak menyalahkan kalau misalnya masyarakat dengan inisiatif sendiri karena dia uruskan oleh saudaranya, diluruskan oleh tetangganya, kemudian dia memberikan sesuatu. Nah, itu di luar konteks kami sebenarnya ya kan, untuk transport dan sebagainya. Ya itu urusannya masyarakat sendiri kan gitu. Tapi bukan untuk kami di Dukcapil. Jadi itu kami komitmen seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang terkait dengan kami, silahkan laporkan kepada kami. Kami punya mekanisme sendiri. Baik. Jadi intinya kalau lebih baik memang mengurus sendiri ya Pak ya. Karena kan akan lebih tahu bagaimana prosesnya mengurus surat dan sebagainya. Terus layanan gratis ini juga bisa kita rasakan langsung ya kan, daripada misalnya minta bantuan orang lain dan sebagainya. Mungkin akhirnya mungkin merasa kalau sini orang bilang itu nggak enak gitu ya, aku nggak enak karena sudah diuruskan, ini uang bensin deh kayak gitu misalnya ya kan Pak ya. Baik, nah tadi ini sebelum kita menyoroti tentang layanan Adminduk selama PPKM darurat tadi kan belum kita singgung sama sekali nih Pak ya. Tapi tadi saya sempat ingin bertanya juga terkait dengan KIA atau Kartu Identitas Anak ya Pak ya. Nah ini kan untuk anak 0 sampai 5 tahun. Ini sebenarnya agak susah juga sih mengurus ini, karena selama ini yang kita tahu itu akta kelahiran ya. Bagaimana ya nasib akta kelahiran kalau sekarang udah diganti KIA atau bagaimana ini Pak? Jadi begini, sejak tahun 2016 bagaimana bisa memberikan identitas kepada bukan hanya yang berusia 17 tahun, tetapi mulai dari yang awal, dari 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Sehingga keluarlah kebijakan Permendagri itu Kartu Identitas Anak. Memang syaratnya itu adalah dia harus punya akte kelahiran dulu. Nah, pada saat dia punya akte kelahiran, mengurus akte kelahiran, jadi awalnya anak baru lahir, maka dia akan masuk ke kakak orang tuanya karena dibuatkan nik baru, masuk ke kakak orang tuanya, diterbitkan akte kelahiran, langsung otomatis keluar KIA. Nah, ini sudah layanan terintegrasi. Nah, kami sudah berlakukan itu sejak tahun 2019. Kami efektifkan itu 2019 karena memang belangkunya waktu itu kan harus pengadaan sendiri ya. Jadi yang harus kita punya itu akte kelahiran atau KIA, atau salah satu di antara itu KIA saja cukup atau bagaimana Pak? Kan begini, kalau KIA itu pasti dia sudah punya akte kelahiran. Nah, kalau identitas itu kalau bisa semuanya harus dipunyai. Akta juga KIA ya Pak. Betul, karena nanti begini. Kalau ini capaian kami sudah di atas 80%, anggap 80%, maka nanti kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Apakah nanti
itu akan menjadi syarat untuk masuk ke TK, untuk masuk ke SD, untuk masuk ke SMP sesuai kewenangan kabupaten Sidoarjo. Karena kalau SMA kan sudah kewenangan provinsi. Sehingga kalau dengan sendirinya dia bersyarat kartu identitas anak, ya kan lebih enak. Mau naik pesawat, mau naik kereta api tidak perlu bawa kartu KK yang besar, itu cukup KIA saja kan. Kan sudah ada nicknya. Ada nicknya, cuman warnanya pink, Mas Ilham. Oh iya. Warnanya pink. Baik, nah ini juga harus kita ketahui ya. Selama ini tahunya kita akta saja, Pak. KIA belum tahu ya. Baik, Pak Reddy, ini kalau misalnya kita ternyata dalam prakteknya juga kadang-kadang kita itu memasukkan data itu keliru, Pak. Betul. Iya kan? Misalnya nama orang tua Syafruddin, ada yang pakai H, ada yang pakai Y. Nah, kayak gitu-gitu kan. Salah satu contoh saja. Kemudian apalagi menulis mungkin angka-angka dan sebagainya. Kalau misalnya terjadi kekeliruan semacam ini, apa sih langkahnya masyarakat itu kalau misalnya kita mengurus KIA atau mengurus dokumen-dokumen gitu? Ya, ini bagus pertanyaannya, Mas Ilham. Jadi intinya begini, Undang-Undang 23 2006 menjadi Undang-Undang 24 2013. Salah satu perubahannya adalah memberikan kewenangan kepada kepala dinas untuk melakukan pembatalan terkait dokumen kependudukan. Nah, istilahnya contrarius actus. Nah, kalau dulu Undang-Undang 23 pasti harus ke pengadilan. Beda satu huruf saja langsung pengadilan. Nanti penetapan pengadilannya, oh yang benar adalah Syahruddin C menjadi bukan Syahruddin CHKH, tapi yang benar adalah CH. Itu penetapan pengadilan baru kita rubah. Nah, tapi kalau hanya satu huruf, maksimal 2 huruf, selama itu tidak merubah arti, maka bisa dilakukan pembatalan oleh kepala dinas. Tetapi yang paling penting adalah ada dokumen pendukungnya. Contoh misalnya, antara di buku nikah dengan di KTP dan KTP dan KK tidak sama. Buku nikahnya seperti disampaikan tadi Mas, Syafruddin. Ternyata tulisannya bukan Syafruddin DH, tapi Syafruddin biasa, tidak ada H-nya misalnya. Nah, kami ingin tahu yang benar yang mana. Nah, kami akan cek juga ke misalnya dokumen lain yang diterbitkan oleh lembaga yang lain, misalnya terkait dengan ijazah. Oh, ijazahnya ternyata yang benar adalah Syafruddin tanpa H, tapi D saja, tanpa DH. D. Kemudian pemohon masyarakat itu diberikan kewenangan untuk ini memilih mana yang benar, Syafruddin atau Syafruddin DH. Oh, ternyata yang benar Syafruddin sesuai dengan ijazah dan buku nikahnya. Maka secara otomatis KTP dan KK kami akan rubah secara otomatis. Kami punya kewenangan ini. Tapi kalau sudah lebih dari 2 huruf dan merubah arti, maka harus penetapan pengadilan, Mas Ilham. Baik. 2 huruf maksimal ya, Pak ya. Betul. Nah, ini apakah kami lihat dulu ya. Dokumen pendukungnya ada, kami langsung lakukan itu. Apakah ini ada batas waktunya atau apa juga gratis? Maksudnya dalam hal pengurusan kan kadang-kadang ada orang yang entah sibuk entah apa gitu kan. Ini ada batas maksimal, misalnya seminggu Pak ini harus diurus begini, atau ada jangka waktu tertentu, dan apakah juga nggak ada biayanya Pak untuk semua mengurus? Sama, jadi semua layanan Admin Dukcapil baik itu yang baru maupun perubahan semua sama, kecuali di penetapan pengadilan. Nah, kalau penetapan pengadilan kan sudah ranahnya pengadilan ya, saya kurang tahu, tapi sepertinya kalau di pengadilan ada yang karena memang itu resmi, ada biaya, tapi karena itu memang resmi ya. Tapi kalau di kami jelas tidak ada, Mas. Baik. Baik Pak Reddy, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Ini kita akan buka atau kita selain kita buka sesi pertanyaan, nanti kita juga akan jelaskan tentang layanan Adminduk selama masa PPKM darurat ini seperti apa sih. Nah, tetap di Suara Sidoarjo. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur.
Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, yaitu KITE IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITE IKM ini adalah memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinannya bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sementara untuk fasilitas yang bisa kita dapatkan dari KITE IKM ini adalah pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Sementara untuk manfaat yang kita dapatkan dari KITE IKM ini, yakni prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 1500225, sekali lagi 1500225 atau Facebook, Twitter, Instagram Bea Cukai, dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan Bapak Redi Kusuma selaku Kepala Dinas Dukcapil Sidoarjo. Anda yang saat ini ingin mengajukan pertanyaan, tanggapan, respon, dan sebagainya, ada banyak hal yang belum Anda ketahui, ingin penjelasan yang lebih rinci, silahkan ya. Anda bisa dial di 0318961514 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811309109. Baik. Pak Redi, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti bisa langsung direspon ya Pak ya. Oh, tapi belum itu kita ingin tahu juga nih penjelasan mengenai layanan Adminduk selama PPKM darurat. Nah, ini yang seperti sudah saya sounding awal tadi, apakah dilakukan semua online begitu? Nah, kalau online seperti apa Pak caranya? Mungkin ada beberapa perlu treatment khusus begitu ya, silakan Pak. Jadi sebenarnya tadi di awal sudah kami sampaikan Mas Ilham, jadi kami memakai plafon Dukcapil versi web. Jadi nanti masuknya di plafon.sidoarjokap.go.id. Berarti online semua ya Pak? Online semua. Jadi ada 10 layanan di situ, ada kartu keluarga, di situ ada biodata, ada visa KK, kemudian ada surat pindah, ada KTP, ada kartu identitas anak, kemudian ada akte kelahiran, ada akte kematian, kemudian akte perceraian dan perkawinan. Ya, jadi tinggal itu semuanya, pilih sesuai kebutuhan. betul, ya Pak ya. Itu semuanya bisa dilakukan secara online. Nah, jadi masyarakat yang penting yang awal dia harus punya akun lebih dulu. Jadi dia wajibnya itu harus punya email dan nomor HP yang dicantumkan. Jadi pada saat dia daftar akun, kemudian dia dapat akunnya, jangan lupa nanti passwordnya harus diingat, karena selama ini kadang-kadang banyak lupa passwordnya. Nah, pada saat itu dia sudah punya akun, dia masuk langsung kepada proses permohonan secara mandiri. Ya, secara mandiri tinggal memilih jenis layanan apa. Nah, kemudian setelah proses itu dilakukan, maka nanti kan menunggu verifikasi. Jadi nanti ikuti tata cara yang sudah ada di plafon. Apakah dia misalnya mengurus akte kelahiran, silakan diupload 2 orang saksi, surat keterangan rumah sakit dan sebagainya, ikuti sesuai tata caranya. Kemudian dia statusnya kalau dia sudah submit, sudah terkirim, maka akan menunggu verifikasi. Maka petugas-petugas kami akan melakukan verifikasi. Kalau posisinya dia lengkap, langsung akan naik statusnya menjadi sedang diproses. Nah, pada saat sedang diproses, dia akan langsung dapat tanda terima. Nah, tapi kalau misalnya setelah diverifikasi ternyata tidak lengkap, maka dia akan ada notifikasi tidak lengkap dan silahkan untuk segera dicukupi sampai batasan maksimal jam 3 kami terima. Nah, perbaikannya, ya kekurangan datanya, dokumen pendukungnya. Nah, kemudian ada lagi yang statusnya tidak bisa diproses. Nah, kalau sudah statusnya tidak bisa diproses karena memang sudah tidak lengkap di awal. Nah, tidak lengkap di awal. Nah, sampai akhirnya prosesnya itu selesai, setelah sedang dalam proses kemudian selesai,
maka dengan sendirinya semua dokumen itu secara otomatis terkirim dari server pusat ke email masing-masing. Nah, jadi selama PPKM ini semua kecuali KTP dan KIA semuanya akan masuk ke email masing-masing. Nah, memang kami harus mengakui kadang-kadang proses pengirimannya ini karena ini memang seluruh Indonesia, kadang-kadang bisa saja pada saat ditentukan tanggal 23 selesai besok misalnya. Nah, tapi ternyata ini masih menunggu, tidak bisa langsung masuk email itu. Makanya kami memberikan toleransi 1-3 hari sejak tanggal selesai. Karena nanti akan langsung terkirim. Tapi kalau misalnya memang 1-3 hari masih belum mendapatkan email, segera hubungi kami. Ya, segera hubungi kami di hotline pengaduan. Nah, nanti kami akan bantu melacak dan kami akan kirimkan via PDF-nya. Via PDF-nya. Jadi sekarang sudah lebih mudah, jadi masyarakat secara otomatis bisa mencetak secara mandiri. Kecuali KTP dan KIA, Mas. Karena materialnya beda. Betul. Nah, itu nanti yang kami lakukan di internal. Nah, kemudian yang perlu juga kami sampaikan, jadi itu semuanya online, kecuali khusus untuk pengambilan dokumen KTP dan KIA. Itu yang mungkin masih bisa ada tatap muka, ya. Kemudian khusus untuk dokumen akte perubahan yang masih ada tanda tangan basah. Tanda tangan basahnya itu begini, Mas Ilham. Jadi dia sudah punya akte kelahiran lama, kemudian hilang. Jadi terbitan misalnya dari Samarinda, kemudian setelah kita proses karena dia sudah menyampaikan surat keterangan kehilangan, kemudian kita kirim ke absahan ke Dukcapil Samarinda, kemudian ada balasan betul memang ini diterbitkan Samarinda, kami akan terbitkan itu. Nah, kalau diterbitkan di kutipan kedua, tapi kalau posisinya ternyata dia masih ada asli, maka di posisinya nanti di catatan pinggir itu kita catatkan. Nah, karena kehilangan, nah, itu kan harus tanda tangan basah. Nah, kalau tanda tangan basah itu bisa diambil di kantor, karena sekarang MPP kan sudah dipakai untuk isolasi mandiri, Pak. Mandiri. Ya. Tapi tentu kami juga harus betul-betul prokes ya, prokes. Jadi nanti silakan menyampaikan dulu di hotline 4 dan hotline 5 untuk bisa berjanjilah. Nanti jam sekian, nanti jam sekian itu ya. Sehingga nanti tidak ada penumpukan. Baik, tapi lebih aman kalau ada urusan pengambilan surat di kantor pusat aja ya Pak ya kayaknya ya. Sementara kami kan harus di kantor pusat di Dukcapil karena di MPP kan sudah tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau di MPP kan tempatnya kan cukup besar ya, sehingga kalau di kami karena di pinggir jalan, kantor kami juga terbatas ya, ini yang kami harus atur betul. Jadi disarankan diambil di mana Pak kalau misalnya? Kalau sekarang di kantor. Di kantor saja. Khusus itu ya untuk KTP, kemudian pengambilan dokumen karena ada tanda tangan basah karena untuk catatan pinggir, kemudian khusus untuk legalisir. Nah, tapi khusus legalisir ini selama itu masih bisa ditunda, termasuk pengurusan di admin Dukcapil ya, sebaiknya ditunda dulu, ditunda. Tapi kalau memang urgent, monggo silakan via online dilakukan. Ya. Baik. Jadi kalau ingin tahu terkait dengan prosesnya tadi Pak, kalau misalnya kita mau ngurus KTP sama KIA ya, setelah kita mengisi semuanya begitu ya, prosesnya berhasil. Nah, itu apakah nanti ada keterangan bahwa KTP ini bisa diambil kapan dan semacam itu? Sudah, secara otomatis ada tanda terimanya. Secara otomatis pada saat sedang diproses sudah ada tanda terima berapa hari dia harus diambil. Kalau KTP hari ini masuk, besok sudah tinggal diambil. Untuk pemohon langsung ke kantor? Iya, dengan membawa surat tanda terima itu. Ditunjukkan di HP-nya ini Pak, tanda terima sekarang, nanti tinggal ditunjukkan. Begitu saja ya. Aduh, kok beda sama tahun dulu. Tahun-tahun dulu iya Pak ya, urus RT RW dan sebagainya. Kayak gitu. Nah sekarang lebih dipermudah lagi. Baik, intinya itu kita meringkas apa ya Pak ya namanya itu, penyederhanaan persyaratan. Iya betul, meringkas jadi langsung gitu ya, nggak ribet. Baik, ini ada pertanyaan, saya coba buka. Dari Pak Adnan yang ada di Buduran. Pak Adnan ini pingin tahu tentang apa sih maksudnya petugas registrasi desa. Apakah ini ada ditempatkan di desa-desa atau kecamatan? Selama ini yang Pak Adnan tahu, pengurusan surat menyurat itu ada di kecamatan, bukan ada di desa. Kemudian dari Pak Putut yang ada di Krian,
saya pernah mendengar ada ADM atau anjungan Dukcapil Mandiri. Dukcapil Mandiri. Ini fasilitasnya apa saja, Pak? Ya, gitu. Kemudian sebentar, Pak, ini saya buka. Dari @Verda Naira. Pak, kan saya ini mau vaksin, sedangkan vaksin persyaratannya punya KTP. Tapi ketika bikin KTP suruh melampirkan bukti vaksin gitu. Nah, ini gimana? Kebalik ya. Mungkin 3 dulu, Pak, langsung di ini. Jadi yang pertama terkait dengan petugas registrasi desa. Jadi di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kemudian turunan juklaknya adalah PP 40, kemudian termasuk di Perpres dan Permendagrinya, bahwa salah satunya adalah mengamanatkan adanya petugas registrasi Adminduk Desa. Nah, kebetulan memang baru di 2021 dengan SK Bupati, kami membentuk petugas registrasi Adminduk Desa Kelurahan di 349 desa kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo. Ya, sekarang yang sudah melakukan proses permohonan memfasilitasi warganya itu baru di 279 selama 2,5 bulan ini, mau 3 bulan ini. Ini sudah capaian yang luar biasa ya. Ya, kami terus terang menyampaikan terima kasih kepada Pak Kadis Bukades dan juga tim operator petugas registrasi Adminduk Desa. Tapi ini tentu juga atas dukungan para camat dan bucamat, ya, termasuk operator kecamatan. Sehingga ini bisa. Ini menjadi salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat. Bagi yang memang tidak bisa melakukan proses secara mandiri, pengurusan Adminduk lewat plafon, bisa meminta bantuan petugas registrasi desa, ya. Karena petugas registrasi desa itu sifatnya juga hanya melakukan fasilitasi untuk entry data. Nah, entry data untuk pengirimannya kepada kami lewat plafon Dukcapil, masuk aksesnya di petugas registrasi. Nah, jadi ini sudah kita berlakukan sejak 6 April ya, mungkin Pak Sapa tadi saya lupa, sejak 6 April 2021. Tetapi ya itu nanti mungkin bisa saja nanti kalau misalnya ada kebutuhan terkait dengan Dukcapil, kemudian bisa dicoba ke desanya, apakah desa yang bersangkutan sudah bisa melakukan akses untuk itu ya. Tapi yang jelas semua password sudah kami berikan, semua kami berikan. Kemudian yang kedua terkait dengan ADM, anjungan Dukcapil Mandiri, memang betul sebulan yang lalu kami sudah melaunching anjungan Dukcapil Mandiri. Ini adalah salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat yang sudah mengurus secara mandiri, kemudian tidak punya fasilitasi untuk mencetak, ya, misalnya printer dan sebagainya, bisa melakukan pencetakannya di ADM. Tetapi memang harus ada persyaratan yang harus dilalui, harus mendaftar dulu, Mas Ilham. Nah, jadi harus mendaftar dulu ke petugas, karena kebetulan ini kan ada 3 titik yang kami tempatkan ADM sesuai dengan saran Pak Bupati. Jadi di Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur, kemudian di Mini MPP Sukodono, kemudian satu lagi kami tempatkan di Kecamatan Sedati. Nah, di Kecamatan Sedati. Memang saat ini karena memang PPKM sementara kami off karena harus ada yang menjaga kan. Oh iya. Nah, karena harus ada yang menjaga, harus daftar dulu. Karena nanti kalau misalnya masyarakat ingin mencetak di ADM, nanti dia akan punya 2 password. Jadi password untuk masuk ke ADM sama seperti ATM, Mas Ilham. Jadi kalau ATM kan harus tapi kemudian dikasih passwordnya oleh bank gitu kan. Sama dengan ADM, password untuk ADM masuk ke ADM-nya, kemudian baru ada password untuk mencetak dokumennya. Cetak dokumennya itu seperti proses lewat plafon. Misalnya ngurus akte kelahiran, secara otomatis dia akan terkirim ke email dan nomor HP-nya. Nah, itu yang dipakai untuk mencetak. Tapi harus punya akses dulu untuk membuka ke ADM. Oke, sebentar Pak. Gitu Pak, ya. tadi ini ada yang bergabung lewat telepon. Coba kita langsung sapa. Iya, halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya. Oke, Bapak dengan siapa di mana, Pak? Iya, saya Doni. Iya, Mas Doni di mana? Dari Krian. Oke, Mas Doni yang dari Krian. Silakan Mas Doni kalau mau bertanya. Iya, ini saya kan kemarin sudah entry di plafon di Dukcapil. Terus itu suruh ngambil di MCC Sidoarjo. MPP maksudnya? Oh ya, MPP.
katanya kan kemarin ke kecamatan nggak bisa, harusnya ke MPP Sidoarjo. Ternyata di sana tutup. Itu gimana Mas ambilnya? Mengurus apa Mas Doni? KTP. Oh KTP. Halo, bisa saya jawab Mas? Iya. Ya. Sudah Mas Doni, itu saja? Iya. Okay. Apa nggak ada layanan kayak antar kakak kemarin ya? Itu kan juga membantu. Oh, antar kakak. Iya, biar musim corona ini biar nggak keluar rumah gitu. Kalau sudah entry di plafon, itu saran saja sih. Oke, sudah Mas Doni? Ya itu aja. Oke, terima kasih Mas Doni. Ya, monggo Pak Redi langsung direspon. Terima kasih Mas Doni ya tadi. Jadi Mas Doni ini mengurus KTP. Jadi kalau mengurus KTP dan KTP itu sudah selesai, ada tanda terimanya Mas Doni ya. Jadi begini, kalau Mas Doni itu lewat plafon kan pasti ada tanda terimanya untuk pengambilan. Nah, kalau KTP memang sementara kami sentralkan pengambilannya di kantor Dukcapil Jalan Sultan Agung, Mas Denny. Ya, di Jalan Sultan Agung. Tapi saran tadi untuk pengantaran dokumen sebenarnya kami sejak 2019 sudah melakukan proses itu, ya. Tetapi kami dengan keterbatasan dari sisi anggaran selama ini, sementara ini memang kami off-kan dulu. Sementara kami off-kan, kami mengedukasi untuk dilakukan cetak mandiri selain KTP dan KIA. Nah, tapi untuk KTP dan KIA, monggo Mas Doni kalau memang sudah ada tanda terimanya, silakan sewaktu-waktu bisa ke kantor Dukcapil di Jalan Sultan Agung untuk mengambil KTP-nya, ya, selama memang ada bukti tanda terimanya, ya. Jadi sekarang karena di MPP itu sementara sejak tanggal 19 Juli kemarin 2021 itu memang ditutup karena dipakai untuk isolasi mandiri COVID-19. Untuk pasien, Pak, ya? Betul. Pasien. Jadi khusus pengambilan KTP KIA silakan diambil di kantor Dukcapil. Itu ya Mas Doni ya. Sarannya bagus itu. Terima kasih. Ya. Iya, ada layanan antar gitu. Betul, ya Pak. ada sebentar, tapi sementara kami off-kan dulu. Sambil ada kepastian Mas Ilham. Iya. Betul. Tapi bagus. Oke, terima kasih Mas Doni. Nah, ini kita beralih ke pertanyaan yang tadi nih, Pak. Yang ketiga yang belum ya. Yang ketiga itu tentang mengurus KTP, tapi saya mau ngurus vaksin, tapi persyaratan vaksin itu harus pakai KTP. Betul. Tapi ketika bikin KTP suruh melampirkan bukti vaksin. Gitu. Itu mengurusnya di mana ya mungkin Pak Mas Ildada ya. Jadi begini, belum ada keterangan. Mbak siapa itu Mbak Verda Naira. Mbak Verda. Jadi Mbak Verda sebenarnya layanan Adminduk itu memang di semua lini sektor itu selalu melakukan proses verbal berdasarkan NIK karena memang sudah melakukan hak akses kerjasama, ya, termasuk mungkin vaksin. Tapi sebenarnya untuk vaksin ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan harus bersyarat kalau bersyarat KTP NIK-nya ya karena nanti secara otomatis itu menjadi verbal. Tapi kalau mengurus KTP kemudian bersyarat vaksin itu tidak ada, itu tidak benar, ya. Jadi silakan Mbak Verda kalau mengurus lewat plafon saja, itu sederhana kok, hanya fotokopi KK yang diupload, ya. Silakan yang penting Mbak Verda punya akun, masuk daftar saja. Itu tutorialnya juga sudah ada di YouTube, di web Instagram kita maupun di Facebook kita. Silakan diunduh sehingga nanti tahu tata caranya. Kemudian ajukan lewat plafon Dukcapil, ya. Nanti secara otomatis kalau sudah persyaratannya lengkap dan benar pasti akan kami cetak. Jadi tidak benar itu ada ngurus KTP bersyarat vaksin. Iya. Oke, baik. Iya. Terima kasih untuk Mbak Verda, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian dua pertanyaan berikutnya ini dari @21court. Nah, pertanyaannya apa bisa ganti foto KTP Pak saat kita menikah? Apakah kita bisa ganti foto KTP kalau atau ada perbaruan begitu ketika menikah gitu? Gimana ya? Iya, jadi mungkin langsung saya jawab ya Mas. Boleh. Jadi prinsip penggantian foto itu diperbolehkan, tapi tentu harus ada alasan yang memang bisa diterima. Karena sekarang penduduk Sidoarjo itu 2.050.000 ya, 2.050.140 jiwa.
Kalau semua itu nanti ganti foto, yang bingung nanti belangkunya, yang bingung belangkunya, sehingga yang memang ditoleransi itu, yang memang kami akan melihat penggantian foto itu karena apa. Contoh misalnya karena sebelumnya tidak berjilbab, oh sekarang berjilbab, ya. Mungkin dulu memang masih kelihatan karena posisinya 17 tahun, sekarang kan sudah berbeda, ya kan, dari sisi mungkin itu masih diperbolehkan. Tapi intinya kami tetap akan selektif. Tapi kalau pada saat menikah kemudian harus ganti foto, tidak harus selalu seperti itu, ya. Cuman nanti tinggal di KTP-nya berubah statusnya kawin. Nah, statusnya kawin. Jadi intinya seperti itu, karena untuk sementara belangko KTP ini kita kan masih tetap di support dari Kemendagri untuk Dukcapil seluruh Indonesia, Mas Ilham. Jadi kami tetap benar-benar selektif. Kami akan prioritaskan khusus untuk masyarakat yang belum mempunyai KTP, khususnya bagi masyarakat pemula yang baru 17 tahun, ya. Karena nanti di 2024 sudah masuk lagi nih, Mas Ilham. Oh iya. Peta politik lagi. Siap-siap ke sana ya, Pak. Nah, Pilkades tahun depan. Nah, Pilkades kan ada lagi serentak tahun depan untuk Sidoarjo. Nah, jadi kami juga harus melakukan ini tahun tenang, kami berusaha untuk memperbaiki layanan. Baik. Ya, layanan. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari Irawan yang ada di Tanggulangin. Pak Irawan ini warga non Sidoarjo. Nah, kalau mau pindah jadi warga Sidoarjo, persyaratannya apa saja? Karena merasa susah untuk mengakses fasilitas umum dengan KTP non Sidoarjo. Betul. Oke, silakan Pak. Jadi Pak Irawan, syaratnya sebenarnya Bapak tinggal meminta surat pindah dari daerah asal. Ya, tadi tidak disebutkan ya dari daerah asalnya dari mana. Jadi kalau toh misalnya Pak Irawan ada kesulitan, memang karena tempat daerah asalnya memang sudah tidak ada keluarga, silakan ke kantor. Ya, silakan ke kantor dan coba akses di hotline nomor 4 untuk informasi dan aduan, informasi dan edukasi, ya. Sehingga mungkin bisa kita fasilitasi. Tapi kalau misalnya di daerah asal masih ada saudara, silakan meminta tolong ke saudara untuk diuruskan surat pindah. Setelah ada surat pindah dari daerah asal, nanti kami akan proses secara otomatis. Bapak nanti akan dapat kartu keluarga, dapat KTP secara otomatis, ya. Jadi kalau sudah ada surat pindah dari daerah asal, nanti ke Sidoarjo sudah harus punya, akan kami keluarkan KK dan KTP. Tetapi yang penting adalah kalau surat pindah datang itu masuk ke Sidoarjo, dipastikan betul rumah yang ditempati di sini itu rumah sendiri atau kontrak. Kalau kontrak kenapa? Kalau kontrak ada persyaratan tambahan, bukan ini menambah persyaratan, tapi ini mengantisipasi. Contohnya adalah ada surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah untuk ditempati kakak yang mengontrak. Nah, karena kan ada beberapa kasus, tidak banyak, Mas Ilham. Kadang-kadang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, rumah yang dikontrak ditempati, kemudian dia pinjam kemana-mana. Pada saat dia sudah tidak di situ, pemilik rumah yang jadi sasaran, misalnya begitu, ya. Nah, kami mengantisipasi itu sehingga nanti harus ada surat pernyataan bahwa ada pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah untuk ditempati domisili yang bersangkutan dengan menerbitkan KK di tempat kontrak itu. Hanya syaratnya itu saja, simple, Pak. Tetapi kami akan siap memfasilitasi kalau memang yang bersangkutan sudah tidak punya sanak saudara di sana. Ya, silakan hubungi di hotline nomor 4 di informasi. Pak, nomor hotline-nya ini sebenarnya berapa ya? Kalau bisa yang kami tahu itu kan kok 4, ada 5, ada berapa gitu, Pak? Yang hotline 12 itu kan sudah tidak kami pakai. Ya, hotline 12 karena itu untuk proses waktu awal. Yang masih kami pakai adalah hotline 3. Ya, hotline 3 ini di 0821 41280255. Ini untuk konsolidasi data. Jadi kalau NIK tidak ada dalam layanan publik, nah ini lewat sini. Nah, kemudian hotline 4 ini untuk informasi dan edukasi 0853 3432 5731. Kemudian untuk pengaduan dan permohonan legalisir 0812 3013 4878.
Nanti kami sampaikan ke Mas Ilham ya. Baik Pak Ilham ya. Oke, ini nomornya juga harus dicatat kalau karena sangat penting sekali ya kan. Betul. Nomor-nomor kami sudah punya file paparan, nanti kami share. Oke, ya baik Pak. Nah ini satu lagi Pak, sebelum kita tutup ya. Ini kan di masa pandemi ini, ketika kita mengurus KTP elektronik itu kan butuh proses perekaman ya. Nah ini gimana Pak? Jadi sebelum PPKM darurat kami masih menerima Mas Ilham dengan prokes betul ya, prokes yang sangat ketat. Tapi setelah 5 Juli PPKM darurat, sementara untuk perekaman kami off-kan dulu, termasuk di 18 kecamatan. Alternatifnya apa dong Pak kalau nggak ada perekaman? Kalau untuk perekaman kan memang ini kan untuk masyarakat yang baru ya Pak, ya Mas Ilham ya. Jadi artinya masyarakat yang pemilih pemula lah intinya, masih pemula baru 17 tahun. Ya bersabar dulu lah sampai ini PPKM mereda. Nah, sampai ini selesai PPKM baru nanti akan kami buka kembali. Karena kalau di perekaman itu kan ada sentuhan. Iya betul. Ada iris mata, ada sidik jari, iris mata, itu kan resiko. Jadi resiko bagi masyarakat sendiri yang melakukan perekaman, termasuk kepada petugas. Jadi sesuai bagaimana surat Pak Dirjen, sementara khusus untuk yang di zona merah level 4 istilahnya, kalau sekarang level 4 zona merah itu perekaman sementara kami off-kan lebih dulu. Baru nanti setelah agak sedikit membaik, kami baru akan buka kembali. Oke baik, jadi untuk sementara layanan perekaman KTP-EL saat ini dihentikan sementara ya Pak ya? Dihentikan sementara. Baik, oke terima kasih Pak. Mungkin untuk closing statement yang bisa disampaikan Pak Reddy, monggo silakan. Baik Bapak Ibu sekalian dan seluruh sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, kami atas nama Dispenduk Capil sekali lagi menyampaikan terima kasih saran dan masukannya, ini sebagai bahan kami untuk perbaikan. Kami juga minta maaf kalau selama pelayanan kami khususnya PPKM darurat ini, kemudian selama zona merah di level 4 ini masih belum bisa maksimal ya, karena memang kondisi keterbatasan di sumber daya kami yang memang masih 25% dan 75%. Yang penting adalah kita sama-sama sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tetap akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tapi tentu dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Baik. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Reddy Kusuma MA, Kepala Dinas Dukcapil Sidoarjo dalam kebijakan Adminduk selama PPKM darurat.